dipidana. Sebab Sandi mengunggah foto ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang diklaim asli ke media sosial. Ditemui di Polda Metro Jaya pada Kamis 15 Mei, Roy Suryo menyebut Dian bisa dipidana dengan hukuman 8 tahun atau 12 tahun penjara. Pidana tersebut bisa dijatuhkan jika Jokowi tidak mengakui bahwa ijazah yang diunggah asli. Sedangkan Roy Suryo bersama Dr. Tifa dan ahli digital forensik Rismon Sianipar mengklaim tidak melakukan apa-apa terhadap barang elektronik tersebut. Selama pemeriksaan, Roy Suryo juga mengaku heran karena dokumen elektronik dalam hal ini foto ijazah Jokowi tidak ada. Padahal laporan polisi yang dibuat Jokowi juga menyangkut dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Sebagai informasi, Roy Suryo termasuk di antara pihak yang dilaporkan Jokowi atas polemik tuduhan ijazah palsu. Ia telah selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya siang ini. Orang misalnya, ya posting ini ijazah asli, tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli, ya kader partai itu, ya dia yang harusnya bisa kena itu, dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismon, saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik dan yang penting barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan? Roy Suryo memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada hari ini, Kamis, 15 Mei 2025. Roy Suryo diperiksa sebagai saksi terkait kasus tudingan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi. Kehadiran Roy dalam rangka pemeriksaan dibenarkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi. Ade Ari menjelaskan, Roy Suryo tiba di ruang pemeriksaan di gedung di Treskrimum Polda Metro Jaya sekitar pukul 10.05 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, satu saksi lainnya yang Egy Sujana tidak memenuhi panggilan penyidik. Dan bagaimana mungkin saja? Ya, alhamdulillah selaku warga negara yang baik, saya tadi datang tepat jam 10 kurang dan masuk jam 10 dan penyidik baik ya memberikan kita kesempatan untuk sholat zuhur dan juga makan siang itu jam 12 tadi. Ya, saya tadi diperiksa sudah sampai pertanyaan ke-24. Orang bertanya, kok cepet yang lain? Iya, karena apa? Karena saya fokus pada pertanyaannya, pada surat panggilannya. Surat panggilan itu adalah di situ ada tanggal yang ditetapkan, yaitu 26 Maret. Ya, saya nggak tahu apa, ya tapi itu malah nggak ditanyakan, kan lucu. Jadi di luar itu saya keberatan. Tadi ditanyakan kok saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Jadi surat pemanggilannya tentang apa, Om? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal abrek ya, ada pasal 310, 311, 27A ITE, 232 ITE dan 35 ITE. Saya sampaikan pasal ITE, pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih kuliah dikit juga ya di dalamnya, dan itu saya minta ditulis. Jangan hanya kuliah-kuliah aja ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita itu diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan, ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendirilah siapa yang lapor, ya gitu. Jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Berita Mulyansari, kita ingat kasus yang lain yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli. Ya, itulah harusnya yang kena, kader salah satu partai sebar ijazah itu yang harusnya kena. Tapi saya pun tadi dipancing, kenal enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Berarti masih ada beberapa pertanyaan lagi? Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak menjawab yang tidak ada hitam di atas putih di surat itu. Surat itu menyebut tanggal 26 Maret. Itu ya. terkait dengan? Saya tidak tahu. Video Sentana TV itu? Enggak, makanya karena nggak ditanyakan ya saya nggak jawab gitu. Karena apa? Dan 26 Maret kalaupun saya ditanyakan saya akan jawab. Saya ada di mana, posisi apa, tapi yang jelas tidak dalam surat itu. Terus yang kedua adalah ketika terlapornya tidak ada. Nama terlapornya nggak ada, ini kan lucu banget ya. Jadi saya kritisi kepada kepolisian, kepada Kompolnas, tolong cek anggota-anggota Anda di Polda Metro Jaya ini. Ya mana ada surat pelapor nggak ada terlapornya. Kalau ternyata terlapor itu adalah saudara kita,
kita nggak boleh bersaksi untuk saudara kita. Itu hukum itu. Ya bahkan sampai 3 tingkat derajat, 3 apa. Apalagi kalau terlapornya itu nantinya kita. Ya, maka kita berhak untuk diam. Gitu loh. Jadi satu nggak ada lapornya, kedua undang-undangnya juga yang dipakai adalah pasal senyuman. Kemudian yang ketiga, lokus dan tempusnya saya tidak mengenal. Itu aja. Jadi jawabannya makanya cepat pertanyaannya. Sama karena jawaban saya selalu sama. Ketika ditanyakan itu, saya jawab itu lagi. Jadi kata Pak Kasmujo, ini kejujuran yang penting. Betul, Pak Kasmujo. Ajarkan kejujuran untuk dia. Gitu loh. Karena apa? Karena dia itu tadinya disetting untuk seolah-olah menjadi dosen pembimbing skripsi. Ya itu ada kalimatnya di tahun 2017 kan, gitu. Ini Pak Kasmo bolak-balik pulang, gitu. Galak banget, gitu. Dan dia terima kasih Pak Kasmo yang telah membimbing skripsi saya. Jelas kan skripsi. Tapi ternyata nama Pak Kasmo juga nggak ada di skripsinya. Ini kan meyakini kalau ini benar-benar palsu begitu. Ya biarkan nanti yang udah. Tapi kalaupun nanti ada hasil lapor, semoga lapor itu nanti harus tidak hanya berupa keterangan singkat ini asli atau tidak. Enggak, lapor itu harus detail. Satu, ijazahnya ditampilkan, plok. Jadi semua orang bisa nguji. Sama enggak itu yang diunggah oleh si kader partai itu? Kalau beda, berarti kader partai itu menyebarkan hoax. Gampang kan? Ya. Kalau sama, berarti saya menganalisis gambar yang sama. Nggak bisa lagi dah dikejar-kejar. Yang kedua adalah hasil itu jelas. Kertasnya apa? Itu carbon datingnya bunyinya apa? Kertas itu seratnya gimana-gimana. Terus tidaknya ada 5 atau lebih jenis tinta di situ. Itu jelas. Tinta pertama tulisan ijazah, terus dikeluarkan bla 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 Universitas Gadjah Mada, itu tinta pertama. Tinta yang kedua emboss logo UGM-nya, itu tintanya beda. Nanti terdiri dari apa? 3, tinta penanda tangannya, ya rektor UGM dan dekannya, itu pun lain lagi. Tinta keempat adalah tulisannya si pemilik ijazah, misalnya siapa gitu, Joko Widodo gitu. Itu pun tinta lain lagi. Dan tinta yang kelima cap, itu harus beda-beda dan jelas. Kayak kita misalnya periksa kesehatan, apa mau teman-teman itu terima Anda sakit, Anda sehat? Nggak mau dong. Kita harus detail, SGPT, SGOT-nya berapa, gula darah sebelum makan berapa, gula darah setelah makan, harus seperti itu. Gitu. Ya, ini kenapa dipermasalahkan di akhir-akhir setelah Pak Jokowi? Apa yang membuat jadi concern gitu Mas Roy sebagai pengamat? Kalau saya jadi concern karena ada seseorang yang tiba-tiba mengunggah ijazah itu dan kemudian mengatakan itu asli. Sebelumnya kan nggak ada, dia yang memastikan asli, maka kita cek asli apa enggak itu. Kalau nggak ada unggahan itu nggak ada. Dan saya memang baru muncul yang setelah ada unggahan itu pada 1 April. Perhatikan aja ya. Dan kami sudah memegang alat bukti yang clear ya, ini terakhir. Alat bukti yang clear yaitu apa? Skripsi yang diterima secara resmi oleh saya, Dr. Rismon dan Dr. Diva, itu ya, gitu. Oke, clear ya. Kemudian mau lanjut ya. Terima kasih ya teman-teman. Kan kemarin Pak Jokowi bertemu dengan dosen pembimbingnya tuh. Nah, mungkin tanggapan dari Bang Roy. Salam hormat saya kepada Pak Kasmujo. Kasihan beliau di usia 75 harus diseret-seret dengan ini. Dan saya ambil kata-kata Pak Kasmujo. Ini kejujuran yang penting. Betul, Pak Kasmujo. Ajarkan kejujuran untuk dia. Gitu loh. Karena apa? Karena dia itu tadinya disetting untuk seolah-olah menjadi dosen pembimbing skripsi. Ya, itu ada kalimatnya di tahun 2017 kan. Gitu. Ini Pak Kasmujo bolak-balik pulang. Gitu, galak banget gitu. Dan dia terima kasih Pak Kasmu yang telah membimbing skripsi saya. Jelas kan skripsi. Tapi ternyata nama Pak Kasmu juga gak ada di skripsinya. Jadi kita meyakini kalau ini benar-benar palsu begitu. Ya biarkan nanti yang udah. Tapi kalaupun nanti ada hasil lapor, semoga lapor itu nanti harus tidak hanya berupa keterangan singkat ini asli atau tidak. Enggak, lapor itu harus detail. Satu, ijazahnya ditampilkan. Jadi semua orang bisa nguji. Sama enggak itu yang diunggah oleh si kader partai itu? Kalau beda, berarti kader partai itu menyebarkan hoax. Gampang kan? Ya. Kalau sama, berarti saya menganalisis gambar yang sama. Nggak bisa lagi dah dikejar-kejar. Yang kedua adalah hasil itu jelas. Kertasnya apa? Itu carbon datingnya bunyinya apa? Kertas itu seratnya gimana-gimana. Terus tidaknya ada 5 atau lebih jenis tinta di situ. Itu jelas. Tinta pertama tulisan ijazah, terus dikeluarkan bla 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 Universitas Gadjah Mada, itu tinta pertama. Tinta yang kedua emboss logo UGM-nya, itu tintanya beda. Nanti terdiri dari apa? 3, tinta penanda tangannya, ya rektor UGM dan dekannya, itu pun lain lagi. Tinta keempat adalah tulisannya si pemilik ijazah, misalnya siapa gitu, Joko Widodo gitu. Itu pun tinta lain lagi. Dan tinta yang kelima cap, itu harus beda-beda dan jelas. Kayak kita misalnya periksa kesehatan, apa mau teman-teman itu terima Anda sakit, Anda sehat?
Nggak mau dong. Kita harus detail. SGPT, SGOT-nya berapa, gula darah sebelum makan berapa, gula darah setelah makan berapa. Harus seperti itu. Ya, ini kenapa dipermasalahkan di akhir-akhir setelah Pak Jokowi? Apa yang membuat jadi concern gitu Mas Roy sebagai pengamat? Kalau saya jadi concern karena ada seseorang yang tiba-tiba mengunggah ijazah itu dan kemudian mengatakan asli. Sebelumnya kan nggak ada. Dia yang memastikan asli. Maka kita cek asli apa enggak itu. Kalau nggak ada unggahan itu nggak ada. Dan saya memang baru muncul memang setelah ada unggahan itu pada 1 April. Perhatikan aja ya. Dan kami sudah memegang alat bukti yang clear ya di terakhir. Alat bukti yang clear yaitu apa? Skripsi yang diterima secara resmi oleh saya, Dr. Rismon dan Dr. Tifa gitu ya gitu. Oke, clear. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismon, Tifa, saya tidak melakukan apapun terhadap. Pakar telematika Roy Suryo menyebut kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Dian Sandi Utama, bisa dipidana. Sebab Sandi mengunggah foto ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang diklaim asli ke media sosial. Ditemui di Polda Metro Jaya pada Kamis 15 Mei, Roy Suryo menyebut Dian bisa dipidana dengan hukuman 8 tahun atau 12 tahun penjara. Pidana tersebut bisa dijatuhkan jika Jokowi tidak mengakui bahwa ijazah yang diunggah asli. Sedangkan Roy Suryo bersama Dr. Tifa dan ahli digital forensik Rismon Sianipar mengklaim tidak melakukan apa-apa terhadap barang elektronik tersebut. Selama pemeriksaan, Roy Suryo juga mengaku heran karena dokumen elektronik dalam hal ini foto ijazah Jokowi tidak ada. Padahal laporan polisi yang dibuat Jokowi juga menyangkut dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Sebagai informasi, Roy Suryo termasuk di antara pihak yang dilaporkan Jokowi atas polemik tuduhan ijazah palsu. Ia telah selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya siang ini. Orang misalnya, ya posting ijazah asli, tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli, ya kader partai itu, ya dia yang harusnya bisa kena itu, dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismon, Tifa, saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada Pak. Loh kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan? Roy Suryo memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada hari ini, Kamis, 15 Mei 2025. Roy Suryo diperiksa sebagai saksi terkait kasus tudingan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi. Kehadiran Roy dalam rangka pemeriksaan dibenarkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi. Ade Ari menjelaskan, Roy Suryo tiba di ruang pemeriksaan di gedung di Treskrimum Polda Metro Jaya sekitar pukul 10.05 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, satu saksi lainnya yang Egy Sujana tidak memenuhi panggilan penyidik. Dan bagaimana mungkin Ya, alhamdulillah selaku warga negara yang baik, saya tadi datang tepat jam 10 kurang dan masuk jam 10 dan penyidik baik ya memberikan kita kesempatan untuk sholat zuhur dan juga makan siang itu jam 12 tadi. Ya, saya tadi diperiksa sudah sampai pertanyaan ke-24. Orang bertanya, kok cepet yang lain? Iya, karena apa? Karena saya fokus pada pertanyaannya, pada surat panggilannya. Surat panggilan itu adalah di situ ada tanggal yang ditetapkan, yaitu 26 Maret. Ya, saya nggak tahu apa. Ya, tapi itu malah nggak ditanyakan, kan lucu. Jadi di luar itu saya keberatan. Tadi ditanyakan kok saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Jadi surat pemanggilannya tentang apa Om? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal seabrek ya, ada pasal 310, 311, 27A ITE, 232 ITE dan 35 ITE. Saya sampaikan pasal ITE, pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih kuliah dikit juga ya di dalamnya, dan itu saya minta ditulis, jangan hanya kuliah-kuliah aja ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita itu
diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan. Ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri lah siapa yang lapor. Ya gitu. Jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Berita Mulyansari, kita ingat kasus yang lain yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli. Ya, itulah harusnya yang kena. Kader salah satu partai sebar ijazah itu yang kena. Tapi saya pun tadi dipancing, kenal enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Berarti masih ada beberapa pertanyaan lagi? Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak menjawab yang tidak ada hitam di atas putih di surat itu. Surat itu menyebut tanggal 26 Maret. Itu Ya. terkait dengan Saya tidak tahu. video Sentana TV itu? Enggak, makanya karena nggak ditanyakan ya saya nggak jawab gitu. Karena apa? Dan 26 Maret kalaupun saya ditanyakan saya akan jawab. Saya ada di mana, posisi apa, tapi yang jelas tidak dalam surat itu. Terus yang kedua adalah ketika terlapornya tidak ada. Nama terlapornya nggak ada ini kan lucu banget ya. Jadi saya kritisi kepada kepolisian, kepada Kompolnas, tolong cek anggota-anggota Anda di Polda Metro Jaya ini. Ya mana ada surat pelapor nggak ada terlapornya. Kalau ternyata terlapor itu adalah saudara kita nggak boleh bersaksi untuk saudara kita. Itu hukum itu. Ya bahkan sampai 3 tingkat derajat, 3 apa. Apalagi kalau terlapornya itu nantinya kita. Ya, maka kita berhak untuk diam. Gitu. Jadi satu nggak lapornya, kedua undang-undangnya juga yang dipakai adalah pasal senyuman. Kemudian yang ketiga, lokus dan tempusnya saya tidak mengenal. Itu aja. Jadi jawabannya makanya cepat pertanyaannya. Sama karena jawaban saya selalu sama. Ketika ditanyakan itu, saya jawab itu lagi. Dia kata Pak Kasmujo, ini kejujuran yang penting. Betul, Pak Kasmujo. Ajarkan kejujuran untuk dia. Gitu loh. Karena apa? Karena dia itu tadinya disetting untuk seolah-olah menjadi dosen pembimbing skripsi. Ya itu ada kalimatnya di tahun 2017 kan, gitu. Ini Pak Kasmo bolak-balik pulang, gitu, bolak banget, gitu. Dan dia terima kasih Pak Kasmo yang telah membimbing skripsi saya. Jelas kan skripsi. Tapi ternyata nama Pak Kasmo juga nggak ada di skripsinya. Ini kan meyakini kalau ini benar-benar palsu begitu? Ya biarkan nanti yang lebih. Tapi kalaupun nanti ada hasil lapor, semoga lapor itu nanti harus tidak hanya berupa keterangan singkat ini asli atau tidak. Enggak, lapor itu harus detail. Satu, ijazahnya ditampilkan, plok. Jadi semua orang bisa nguji. Sama enggak itu yang diunggah oleh si kader partai itu? Kalau beda, berarti kader partai itu menyebarkan hoax. Gampang kan? Ya. Kalau sama, berarti saya menganalisis gambar yang sama. Nggak bisa lagi dah dikejar-kejar. Yang kedua adalah hasil itu jelas. Kertasnya apa? Itu carbon datingnya bunyinya apa? Kertas itu seratnya gimana-gimana. Terus tiga-tiganya ada 5 atau lebih jenis tinta di situ. Itu jelas. Tinta pertama tulisan ijazah, terus dikeluarkan bla 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 Universitas Gadjah Mada, itu tinta pertama. Tinta yang kedua emboss logo UGM-nya, itu tintanya beda. Nanti terdiri dari apa? 3, tinta penanda tangannya, ya rektor UGM dan dekannya, itu pun lain lagi. Tinta keempat adalah tulisannya si pemilik ijazah. Ini misalnya siapa gitu, Joko Widodo gitu. Itu pun tinta lain lagi. Dan tinta yang kelima cap. Itu harus beda-beda dan jelas. Kayak kita misalnya periksa kesehatan, apa mau teman-teman itu terima Anda sakit, Anda sehat? Nggak mau dong. Kita harus detail, SGPT, SGOT-nya berapa, gula darah sebelum makan berapa, gula darah sudah makan, gitu. Harus seperti itu. Gitu. Ya, ini kenapa dipermasalahkan di akhir-akhir setelah Pak Jokowi? Apa yang membuat jadi concern gitu Mas Rais sebagai pengarang? Kalau saya jadi concern karena ada seseorang yang tiba-tiba mengunggah ijazah itu dan kemudian mengatakan itu asli. Sebelumnya kan nggak ada. Dia yang memastikan asli, maka kita cek asli apa enggak itu. Kalau nggak ada unggahan itu nggak ada. Dan saya memang baru muncul yang setelah ada unggahan itu pada 1 April. Perhatikan aja ya. Dan kami sudah memegang alat bukti yang clear ya, ini terakhir. Alat bukti yang clear yaitu apa? Skripsi yang diterima secara resmi oleh saya, Dr. Rismon dan Dr. Diva, itu ya, gitu. Oke, clear ya. Mau lanjut ya. Terima kasih ya teman-teman. Kan kemarin Pak Jokowi bertemu dengan dosen pembimbingnya tuh. Nah, mungkin tanggapan dari Bang Roy. Salam hormat saya kepada Pak Kasmujo. Kasihan beliau di usia 75 harus diseret-seret dengan ini. Dan saya ambil kata-kata Pak Kasmujo. Ini kejujuran yang penting. Betul Pak Kasmujo. Ajarkan kejujuran untuk dia. Gitu loh. Karena apa? Karena dia itu tadinya disetting untuk seolah-olah menjadi dosen pembimbing skripsi. Ya, itu ada kalimatnya di tahun 2017 kan. Gitu. Ini Pak Kasmujo bolak-balik pulang.
gitu, galak banget gitu. Dan dia udah, terima kasih Pak Kasbu yang telah membimbing skripsi saya. Jelas kan skripsi. Tapi ternyata nama Pak Kasbu juga gak ada di skripsinya. Jadi nanti saya meyakini kalau ini benar-benar palsu gitu. Ya biarkan nanti yang audit, tapi kalaupun nanti ada hasil lapor, semoga lapor itu nanti harus tidak hanya berupa keterangan singkat ini asli atau tidak. Enggak, lapor itu harus detail. Satu, ijazahnya ditampilkan. Jadi semua orang bisa nguji. Sama enggak itu yang diunggah oleh si kader partai itu? Kalau beda, berarti kader partai itu menyebarkan hoax. Gampang kan? Ya. Kalau sama, berarti saya menganalisis gambar yang sama. Nggak bisa lagi kan dikejar-kejar. Yang kedua adalah hasil itu jelas. Kertasnya apa? Itu carbon datingnya bunyinya apa? Kertas itu seratnya gimana-gimana. Terus tidaknya ada 5 atau lebih jenis tinta di situ. Itu jelas. Tinta pertama tulisan ijazah, terus dikeluarkan bla 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 Undang-Undang Gajah Mada, itu tinta pertama. Tinta yang kedua emboss logo UGM-nya, itu tintanya beda. Nanti terdiri dari apa? 3, tinta penanda tangannya, ya rektor UGM dan dekannya, itu berlain lagi. Tinta keempat adalah tulisannya si pemilik ijazah. Ini misalnya siapa gitu, Joko Widodo gitu. Itu pun tinta yang lain lagi. Dan tinta yang kelima cap. Itu harus beda-beda dan jelas. Kayak kita misalnya periksa kesehatan, apa mau teman-teman itu terima Anda sakit, Anda sehat? Nggak mau dong. Kita harus detail, SGPT, SGOT-nya berapa, gula darah sebelum makan berapa, gula darah setelah makan berapa, harus seperti itu. Ya, ini kenapa dipermasalahkan di akhir-akhir setelah Pak Jokowi? Apa yang membuat jadi concern gitu Mas Roy sebagai pengamat? Kalau saya jadi concern karena ada seseorang yang tiba-tiba mengunggah ijazah itu dan kemudian mengatakan asli. Sebelumnya kan nggak ada. Dia yang memastikan asli, maka kita cek asli apa enggak itu. Kalau nggak ada unggahan itu nggak ada. Dan saya memang baru muncul yang setelah ada unggahan itu pada 1 April. Perhatikan aja ya. Dan kami sudah memegang alat bukti yang clear ya di terakhir. Alat bukti yang clear yaitu apa? Skripsi yang diterima secara resmi oleh saya, Dr. Rismon dan Dr. Tifa gitu ya gitu. Oke, asli gitu. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismon, Tifa, saya tidak melakukan apapun terhadap. Pakar telematika Roy Suryo menyebut kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Dian Sandi Utama, bisa dipidana. Sebab Sandi mengunggah foto ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang diklaim asli ke media sosial. Ditemui di Polda Metro Jaya pada Kamis 15 Mei, Roy Suryo menyebut Dian bisa dipidana dengan hukuman 8 tahun atau 12 tahun penjara. Pidana tersebut bisa dijatuhkan jika Jokowi tidak mengakui bahwa ijazah yang diunggah asli. Sedangkan Roy Suryo bersama Dr. Tifa dan ahli digital forensik Rismon Sianipar mengklaim tidak melakukan apa-apa terhadap barang elektronik tersebut. Selama pemeriksaan, Roy Suryo juga mengaku heran karena dokumen elektronik dalam hal ini foto ijazah Jokowi tidak ada. Padahal laporan polisi yang dibuat Jokowi juga menyangkut dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Sebagai informasi, Roy Suryo termasuk di antara pihak yang dilaporkan Jokowi atas polemik tuduhan ijazah palsu. Ia telah selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya siang ini. Orang misalnya, ya posting ini ijazah asli, tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli, ya kader partai itu, ya dia yang harusnya bisa kena itu, dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismon, Tifa, saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada Pak. Loh kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan? Roy Suryo memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada hari ini, Kamis, 15 Mei 2025. Roy Suryo diperiksa sebagai saksi terkait kasus tudingan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi. Kehadiran Roy dalam rangka pemeriksaan dibenarkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi. Ade Ari menjelaskan, Roy Suryo tiba di ruang pemeriksaan di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya sekitar pukul 10.05 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, satu saksi lainnya yang Egy Sujana tidak memenuhi panggilan penyidik. Dan bagaimana mungkin Ya, alhamdulillah selaku warga negara yang baik,
Saya tadi datang tepat jam 10 kurang dan masuk jam 10 dan penyidik baik ya memberikan kita kesempatan untuk sholat zuhur dan juga makan siang itu jam 12 tadi. Ya, saya tadi diperiksa sudah sampai pertanyaan ke 24. Orang bertanya, kok cepet yang lain? Iya, karena apa? Karena saya fokus pada pertanyaannya, pada surat panggilannya. Surat panggilan itu adalah di situ ada tanggal yang ditetapkan, yaitu 26 Maret. Ya, saya nggak tahu apa. Ya, tapi itu malah nggak ditanyakan, kan lucu. Jadi di luar itu saya keberatan untuk jalan. Tadi ditanyakan kok saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Jadi surat pemanggilannya tentang apa, Om? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal seabrek ya, ada pasal 310, 311, 27A ITE, 232 ITE dan 35 ITE. Saya sampaikan pasal ITE, pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih kuliah dikit juga ya di dalamnya, dan itu saya minta ditulis, jangan hanya kuliah-kuliah aja ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita itu diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendirilah siapa yang lapor ya gitu. Jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Prita Mulyansari, kita ingat kasus yang lain yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli. Ya, itulah harusnya yang kena. Kader salah satu partai sembari ijazah itu yang harusnya kena. Tapi saya pun tadi dipancing, kenal enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Berarti masih ada beberapa pertanyaan lagi? Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak menjawab yang tidak ada hitam di atas putih di surat itu. Surat itu menyebut tanggal 26 Maret. Itu Ya. terkait dengan Saya tidak tahu. video Sentana TV itu? Enggak, makanya karena nggak ditanyakan ya saya nggak jawab gitu. Karena apa? Dan 26 Maret kalaupun saya ditanyakan saya akan jawab. Saya dari mana, posisi apa, tapi yang jelas tidak dalam surat itu. Terus yang kedua adalah ketika terlapornya tidak ada. Nama terlapornya nggak ada, ini kan lucu banget ya. Jadi saya kritisi kepada kepolisian, kepada Kompolnas, tolong cek anggota-anggota Anda di Polda Metro Jaya ini. Ya mana ada surat pelapor nggak ada terlapornya. Kalau ternyata terlapor itu adalah saudara kita nggak boleh bersaksi untuk saudara kita. Itu hukum itu. Ya bahkan sampai 3 tingkat derajat, 3 derajat. Apalagi kalau terlapornya itu nantinya kita. Ya, maka kita berhak untuk diam. Gitu loh. Jadi satu nggak ada lapornya. Kedua, undang-undangnya juga yang dipakai adalah pasal sumpah. Kemudian yang ketiga, lokus dan tempusnya saya tidak mengenal. Itu aja. Jadi jawabannya makanya cepat pertanyaannya. Sampai karena jawaban saya selalu sama. Ketika ditanyakan itu, saya jawab itu lagi. Dia kata Pak Kasmujo, ini kejujuran yang penting. Betul, Pak Kasmujo. Ajarkan kejujuran untuk dia. Gitu loh. Karena apa? Karena dia itu tadinya disetting untuk seolah-olah menjadi dosen pembimbing skripsi. Ya itu ada kalimatnya di tahun 2017 kan, gitu. Ini Pak Kasmo bolak-balik pulang, gitu. Galak banget, gitu. Dan dia terima kasih Pak Kasmo yang telah membimbing skripsi saya. Jelas kan skripsi. Tapi ternyata nama Pak Kasmo juga nggak ada di skripsinya. Ini kan meyakini kalau ini benar-benar palsu begitu? Ya biarkan nanti yang udah. Tapi kalaupun nanti ada hasil lapor, semoga lapor itu nanti harus tidak hanya berupa keterangan singkat ini asli atau tidak. Enggak, lapor itu harus detail. Satu, ijazahnya ditampilkan, plok. Jadi semua orang bisa nguji. Sama enggak itu yang diunggah oleh si kader partai itu? Kalau beda, berarti kader partai itu menyebarkan hoax. Gampang kan? Ya. Kalau sama, berarti saya menganalisis gambar yang sama. Nggak bisa lagi dah dikejar-kejar. Yang kedua adalah hasil itu jelas. Kertasnya apa? Itu carbon datingnya bunyinya apa? Kertas itu seratnya gimana-gimana. Terus tidak-tidaknya ada 5 atau lebih jenis tinta di situ. Itu jelas. Tinta pertama tulisan ijazah, terus dikeluarkan bla 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 Universitas Gadjah Mada, itu tinta pertama. Tinta yang kedua emboss logo UGM-nya, itu tintanya beda. Nanti terdiri dari apa? 3, tinta penanda tangannya, ya rektor UGM dan dekannya, itu pun lain lagi. Tinta keempat adalah tulisannya si pemilik ijazah, misalnya siapa gitu, Joko Widodo gitu. Itu pun tinta yang lain lagi. Dan tinta yang kelima cap, itu harus beda-beda dan jelas. Kayak kita misalnya periksa kesehatan, apa mau teman-teman itu terima Anda sakit, Anda sehat? Nggak mau dong. Kita harus detail, SGPT, SGOT-nya berapa, gula darah sebelum makan berapa, gula darah sudah makan, harus seperti itu. Gitu. Ya, ini kenapa dipermasalahkan di akhir-akhir setelah Pak Jokowi? Apa yang membuat jadi concern gitu Mas Roy sebagai pengarah? Kalau saya jadi concern karena ada seseorang yang tiba-tiba mengunggah ijazah itu dan kemudian mengatakan itu asli. Sebelumnya kan nggak ada. Dia yang memastikan asli, maka kita cek asli apa enggak itu.
Kalau nggak ada unggahan itu nggak ada. Dan saya memang baru muncul yang setelah ada unggahan itu pada 1 April. Perhatikan aja ya. Dan kami sudah memegang alat bukti yang clear ya, ini terakhir. Alat bukti yang clear yaitu apa? Skripsi yang diterima secara resmi oleh saya, Dr. Rismon dan Dr. Tifa, gitu ya, gitu. Oke, clear ya. Kemudian mau lanjut ya, ada update. Terima kasih ya teman-teman. Ya, makasih Mas. Kan kemarin Pak Jokowi bertemu dengan dosen pembimbingnya tuh. Nah, mungkin tanggapan dari Bang Roy. Salam hormat saya kepada Pak Kasmudjo. Kasihan beliau di usia 75 harus diseret-seret dengan ini. Dan saya ambil kata-kata Pak Kasmudjo. Ini kejujuran yang penting. Betul, Pak Kasmudjo. Ajarkan kejujuran untuk dia. Gitu loh. Karena apa? Karena dia itu tadinya disetting untuk seolah-olah menjadi dosen pembimbing skripsi. Ya, itu ada kalimatnya di tahun 2017 kan. Gitu. Ini Pak Kasmo bolak-balik pulang. Gitu, galak banget gitu. Dan dia udah, terima kasih Pak Kasmo yang telah membimbing skripsi saya. Jelas kan skripsi. Tapi ternyata nama Pak Kasmo juga gak ada di skripsinya. Jadi kita meyakini kalau ini benar-benar palsu begitu. Ya, biarkan nanti yang audit, tapi kalaupun nanti ada hasil lapor, semoga lapor itu nanti harus tidak hanya berupa keterangan singkat ini asli atau tidak. Enggak, lapor itu harus detail. Satu, ijazahnya ditampilkan. Jadi semua orang bisa nguji. Sama enggak itu yang diunggah oleh si kader partai itu? Kalau beda, berarti kader partai itu menyebarkan hoax. Gampang kan? Ya. Kalau sama, berarti saya menganalisis gambar yang sama. Nggak bisa lagi dah dikejar-kejar. Yang kedua adalah hasil itu jelas. Kertasnya apa? Itu karbon datingnya bunyinya apa? Kertas itu seratnya gimana-gimana. Terus tidak-tidaknya ada 5 atau lebih jenis tinta di situ. Itu harus jelas. Tinta pertama tulisan ijazah, terus dikeluarkan bla 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 Undang-Undang Gajah Mada, itu tinta pertama. Tinta yang kedua emboss logo UGM-nya, itu tintanya beda. Nanti terdiri dari apa? 3, tinta penanda tangannya, ya rektor UGM dan dekannya, itu pun lain lagi. Tinta keempat adalah tulisannya si pemilik ijazah. Ini misalnya siapa gitu, Joko Widodo gitu. Itu pun tintanya lain lagi. Dan tinta yang kelima cap. Itu harus beda-beda dan jelas. Kayak kita misalnya periksa kesehatan, apa mau teman-teman itu terima Anda sakit, Anda sehat? Gak mau dong. Kita harus detail. SGPT, SGOT-nya berapa, gula darah sebelum makan berapa, gula darah setelah makan berapa. Harus kan. Ya, ini kenapa dipermasalahkan di akhir-akhir setelah Pak Jokowi? Apa yang membuat jadi concern gitu Mas Roy sebagai pengamat? Kalau saya jadi concern karena ada seseorang yang tiba-tiba mengunggah ijazah itu dan kemudian mengatakan asli. Sebelumnya kan nggak ada. Dia yang memastikan asli. Maka kita cek asli apa enggak itu. Kalau nggak ada unggahan itu nggak ada. Dan saya memang baru muncul yang setelah ada unggahan itu pada 1 April. Perhatikan aja ya. Dan kami sudah memegang alat bukti yang clear ya di terakhir. Alat bukti yang clear yaitu apa? Skripsi yang diterima secara resmi oleh saya, Dr. Rismon dan Dr. Tifa, gitu ya, gitu. Oke, clear. Gitu. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismon, Tifa, saya tidak melakukan apapun terhadap. Pakar telematika Roy Suryo menyebut kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Dian Sandi Utama, bisa dipidana. Sebab Sandi mengunggah foto ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang diklaim asli ke media sosial. Ditemui di Polda Metro Jaya pada Kamis 15 Mei, Roy Suryo menyebut Dian bisa dipidana dengan hukuman 8 tahun atau 12 tahun penjara. Pidana tersebut bisa dijatuhkan jika Jokowi tidak mengakui bahwa ijazah yang diunggah asli. Sedangkan Roy Suryo bersama Dr. Tifa dan ahli digital forensik Rismon Sianipar mengklaim tidak melakukan apa-apa terhadap barang elektronik tersebut. Selama pemeriksaan, Roy Suryo juga mengaku heran karena dokumen elektronik dalam hal ini foto ijazah Jokowi tidak ada. Padahal laporan polisi yang dibuat Jokowi juga menyangkut dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Sebagai informasi, Roy Suryo termasuk di antara pihak yang dilaporkan Jokowi atas polemik tuduhan ijazah palsu. Ia telah selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya siang ini. Orang misalnya, ya posting ini ijazah asli, tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismon, Tifa, saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu loh. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada,
sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan? Roy Suryo memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada hari ini, Kamis, 15 Mei 2025. Roy Suryo diperiksa sebagai saksi terkait kasus tudingan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi. Kehadiran Roy dalam rangka pemeriksaan dibenarkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi. Ade Ari menjelaskan, Roy Suryo tiba di ruang pemeriksaan di gedung di Treskrimum Polda Metro Jaya sekitar pukul 10.05 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, satu saksi lainnya yang Egy Sujana tidak memenuhi panggilan penyidik. Dan bagaimana mungkin Ya, alhamdulillah selaku warga negara yang baik, saya tadi datang tepat jam 10 kurang dan masuk jam 10 dan penyidik baik ya memberikan kita kesempatan untuk sholat zuhur dan juga makan siang itu jam 12 tadi. Ya, saya tadi diperiksa sudah sampai pertanyaan ke-24. Orang bertanya, "Kok cepet?" Yang lain, iya, karena apa? Karena saya fokus pada pertanyaannya, pada surat panggilannya. Surat panggilan itu adalah di situ ada tanggal yang ditetapkan, yaitu 26 Maret. Ya, saya nggak tahu apa. Ya, tapi itu malah nggak ditanyakan, kan lucu. Jadi di luar itu saya keberatan. Tadi ditanyakan kok saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Jadi surat pemanggilannya tentang apa, Om? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal abrek ya, ada pasal 310, 311, 27A ITE, 232 ITE dan 35 ITE. Saya sampaikan pasal ITE, pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih kuliah dikit juga ya di dalamnya, dan itu saya minta ditulis, jangan hanya kuliah-kuliah aja ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita itu diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendirilah siapa yang lapor ya gitu. Jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Prita Mulyansari, kita ingat kasus yang lain yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli. Ya, itulah harusnya yang kena. Kader salah satu partai sebar ijazah itu yang harusnya kena. Tapi saya pun tadi dipancing, kenal enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Berarti masih ada beberapa pertanyaan lagi? Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak menjawab yang tidak ada hitam di atas putih di surat itu. Surat itu menyebut tanggal 26 Maret. Itu Ya. terkait dengan Saya tidak tahu. video Sentana TV itu? Enggak, makanya karena nggak ditanyakan ya saya nggak jawab gitu. Karena apa? Dan 26 Maret kalaupun saya ditanyakan saya akan jawab. Saya ada di mana, posisi apa, tapi yang jelas tidak dalam surat itu. Terus yang kedua adalah ketika terlapornya tidak ada. Nama terlapornya nggak ada, ini kan lucu banget ya. Jadi saya kritisi kepada kepolisian, kepada Kompolnas, tolong cek anggota-anggota Anda di Polda Metro Jaya ini. Ya mana ada surat pelapor nggak ada terlapornya. Kalau ternyata terlapor itu adalah saudara kita nggak boleh bersaksi untuk saudara kita. Itu hukum itu. Ya bahkan sampai 3 tingkat derajat, 3 apa. Apalagi kalau terlapornya itu nantinya kita. Ya, maka kita berhak untuk diam. Gitu loh. Jadi satu nggak ada lapornya. Kedua, undang-undangnya juga yang dipakai adalah pasal penyumbang. Kemudian yang ketiga, lokus dan tempusnya saya tidak mengenal. Itu aja. Jadi jawabannya makanya cepat pertanyaannya. Sampai karena jawaban saya selalu sama. Ketika ditanyakan itu, saya jawab itu lagi. Jadi kata Pak Kasmujo, ini kejujuran yang penting. Betul, Pak Kasmujo. Ajarkan kejujuran untuk dia. Gitu loh. Karena apa? Karena dia itu tadinya disetting untuk seolah-olah menjadi dosen pembimbing skripsi. Ya itu ada kalimatnya di tahun 2017 kan, gitu. Ini Pak Kasmo bolak-balik pulang, gitu. Galak banget, gitu. Dan dia terima kasih Pak Kasmo yang telah membimbing skripsi saya. Jelas kan skripsi. Tapi ternyata nama Pak Kasmo juga nggak ada di skripsinya. Ini meyakini kalau ini benar-benar palsu begitu? Ya biarkan nanti yang lebih. Tapi kalaupun nanti ada hasil lapor, semoga lapor itu nanti harus tidak hanya berupa keterangan singkat ini asli atau tidak. Enggak, lapor itu harus detail. Satu, ijazahnya ditampilkan, plok. Jadi semua orang bisa nguji. Sama enggak itu yang diunggah oleh si kader partai itu? Kalau beda, berarti kader partai itu menyebarkan hoax. Gampang kan? Ya. Kalau sama, berarti saya menganalisis gambar yang sama. Nggak bisa lagi dah dikejar-kejar. Yang kedua adalah hasil itu jelas. Kertasnya apa? Itu carbon datingnya bunyinya apa? Kertas itu seratnya gimana-gimana. Terus tidak-tidaknya ada 5 atau lebih jenis tinta di situ. Itu jelas. Tinta pertama tulisan ijazah, terus dikeluarkan bla 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 Undang-Undang Gajah Mada, itu tinta pertama. Tinta yang kedua emboss logo UGM-nya,
itu tintanya beda. Nanti terdiri dari apa? 3, tinta penanda tangannya, ya, rektor UGM dan dekannya, itu pun lain lagi. Tinta keempat adalah tulisannya si pemilik ijazah, misalnya siapa gitu, Joko Widodo gitu. Itu pun tinta yang lain lagi. Dan tinta yang kelima, cap. Itu harus beda-beda dan jelas. Kayak kita misalnya periksa kesehatan, apa mau teman-teman itu terima Anda sakit, Anda sehat? Nggak mau dong. Kita harus detail, SGPT, SGOT-nya berapa, gula darah sebelum makan berapa, gula darah sudah makan, harus seperti itu. Gitu. Ya, ini kenapa dipermasalahkan di akhir-akhir setelah Pak Jokowi? Apa yang membuat jadi concern gitu Mas Roy sebagai pengarang? Kalau saya jadi concern karena ada seseorang yang tiba-tiba mengunggah ijazah itu dan kemudian mengatakan itu asli. Sebelumnya kan nggak ada, dia yang memastikan asli, maka kita cek asli apa enggak itu. Kalau nggak ada unggahan itu nggak ada. Dan saya memang baru muncul yang setelah ada unggahan itu pada 1 April. Perhatikan aja ya. Dan kami sudah memegang alat bukti yang clear ya, ini terakhir. Alat bukti yang clear yaitu apa? Skripsi yang diterima secara resmi oleh saya, Dr. Rismon dan Dr. Tifa, itu ya, gitu. Oke, clear ya. Kemudian mau lanjut ada apa? Makasih ya teman-teman. Ya, makasih Mas. Kan kemarin Pak Jokowi bertemu dengan dosen pembimbingnya tuh. Nah, mungkin tanggapan dari Bang Roy. Salam hormat saya kepada Pak Kasmujo. Kasihan beliau di usia 75 harus diseret-seret dengan ini. Dan saya ambil kata-kata Pak Kasmujo. Ini kejujuran yang penting. Betul Pak Kasmujo. Ajarkan kejujuran untuk dia. Gitu loh. Karena apa? Karena dia itu tadinya disetting untuk seolah-olah menjadi dosen pembimbing skripsi. Ya, itu ada kalimatnya di tahun 2017 kan. Gitu. Ini Pak Kasmo bolak-balik pulang. Gitu, galak banget gitu. Dan dia udah terima kasih Pak Kasmu yang telah membimbing skripsi saya. Jelas kan skripsi. Tapi ternyata nama Pak Kasmu juga ada di skripsinya. Jadi nanti saya meyakini kalau ini benar-benar palsu begitu. Ya biarkan nanti yang audit. Tapi kalaupun nanti ada ada hasil lapor, semoga lapor itu nanti harus tidak hanya berupa keterangan singkat ini asli atau tidak. Enggak, lapor itu harus detail. 1, ijazahnya ditampilkan. Jadi semua orang bisa nguji. Sama enggak itu yang diunggah oleh si kader partai itu? Kalau beda, berarti kader partai itu menyebarkan hoax. Gampang kan? Ya. Kalau sama, berarti saya menganalisis gambar yang sama. Nggak bisa lagi dah dikejar-kejar. Yang kedua adalah hasil itu jelas. Kertasnya apa? Itu carbon datingnya bunyinya apa? Kertas itu seratnya gimana-gimana. Terus tidaknya ada 5 atau lebih jenis tinta di situ. Itu harus jelas. Tinta pertama tulisan ijazah, terus dikeluarkan bla 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 Undang-Undang Gajah Mada, itu tinta pertama. Tinta yang kedua emboss logo UGM-nya, itu tintanya beda. Nanti terdiri dari apa? 3, tinta penanda tangannya, ya, rektor UGM dan dekannya, itu pun lain lagi. Tinta keempat adalah tulisannya si pemilik ijazah, misalnya siapa gitu, Joko Widodo gitu. Itu pun tinta yang lain lagi. Dan tinta yang kelima, cap. Itu harus beda-beda dan jelas. Kayak kita misalnya periksa kesehatan, apa mau teman-teman itu terima Anda sakit, Anda sehat? Nggak mau dong. Kita harus detail, SGPT, SGOT-nya berapa, gula darah sebelum makan berapa, gula darah setelah makan harus kan. Ya, ini kenapa dipermasalahkan di akhir-akhir setelah Pak Jokowi? Apa yang membuat jadi concern gitu Mas Roy sebagai pengarang? Kalau saya jadi concern karena ada seseorang yang tiba-tiba mengunggah ijazah itu dan kemudian mengatakan asli. Sebelumnya kan nggak ada, dia yang memastikan asli, maka kita cek asli apa enggak itu. Kalau nggak ada unggahan itu nggak ada. Dan saya memang baru muncul yang setelah ada unggahan itu pada 1 April. Perhatikan aja ya. Dan kami sudah memegang alat bukti yang clear ya, di terakhir. Alat bukti yang clear yaitu apa? Skripsi yang diterima secara resmi oleh saya, Dr. Rismon dan Dr. Tifa, itu ya, gitu. Oke, clear. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismon, Tifa, saya tidak melakukan apapun terhadap. Pakar telematika Roy Suryo menyebut kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Dian Sandi Utama, bisa dipidana. Sebab Sandi mengunggah foto ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang diklaim asli ke media sosial. Ditemui di Polda Metro Jaya pada Kamis 15 Mei, Roy Suryo menyebut Dian bisa dipidana dengan hukuman 8 tahun atau 12 tahun penjara. Pidana tersebut bisa dijatuhkan jika Jokowi tidak mengakui bahwa ijazah yang diunggah asli. Sedangkan Roy Suryo bersama Dr. Tifa dan ahli digital forensik Rismon Sianipar mengklaim tidak melakukan apa-apa terhadap barang elektronik tersebut. Selama pemeriksaan, Roy Suryo juga mengaku heran karena dokumen elektronik dalam hal ini foto ijazah Jokowi tidak ada. Padahal laporan polisi yang dibuat Jokowi juga menyangkut dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE.
Sebagai informasi, Roy Suryo termasuk di antara pihak yang dilaporkan Jokowi atas polemik tuduhan ijazah palsu. Ia telah selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya siang ini. Orang misalnya, ya posting ini ijazah asli, tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli, ya kader partai itu, ya dia yang harusnya bisa kena itu, dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismo, saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik, dan yang penting barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan? Roy Suryo memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada hari ini, Kamis, 15 Mei 2025. Roy Suryo diperiksa sebagai saksi terkait kasus tudingan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi. Kehadiran Roy dalam rangka pemeriksaan dibenarkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi. Ade Ari menjelaskan, Roy Suryo tiba di ruang pemeriksaan di gedung di Treskrimum Polda Metro Jaya sekitar pukul 10.05 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, satu saksi lainnya Egy Sujana tidak memenuhi panggilan penyidik. Dan bagaimana mungkin Ya, alhamdulillah selaku warga negara yang baik, saya tadi datang tepat jam 10 kurang dan masuk jam 10, dan penyidik baik ya memberikan kita kesempatan untuk sholat zuhur dan juga makan siang itu jam 12 tadi. Ya, saya tadi diperiksa sudah sampai pertanyaan ke-24. Orang bertanya, loh kok cepet? Yang lain iya, karena apa? Karena saya fokus pada pertanyaannya, pada surat panggilannya. Surat panggilan itu adalah di situ ada tanggal yang ditetapkan, yaitu 26 Maret. Ya, saya nggak tahu apa. Ya, tapi itu malah nggak ditanyakan, kan lucu. Jadi di luar itu saya keberatan. Tadi ditanyakan kok saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Jadi surat pemanggilannya tentang apa, Om? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal seabrek ya. Ada pasal 310, 311, 27A ITE, 232 ITE dan 35 ITE. Saya sampaikan pasal ITE, pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih kuliah dikit juga ya di dalamnya, dan itu saya minta ditulis. Jangan hanya kuliah-kuliah aja ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita itu diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan. Ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendirilah siapa yang lapor. Ya gitu. Jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Berita Mulyansari, kita ingat kasus yang lain yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli. Ya, itulah harusnya yang kena. Kader salah satu partai sebar ijazah itu yang harusnya kena. Tapi saya pun tadi dipancing, kenal enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Berarti masih ada beberapa pertanyaan lagi? Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak menjawab yang tidak ada hitam di atas putih di surat itu. Surat itu menyebut tanggal 26 Maret. Itu Ya. terkait dengan Saya tidak tahu. video Sentana TV itu? Enggak, makanya karena nggak ditanyakan ya saya nggak jawab gitu. Karena apa? Dan 26 Maret kalaupun saya ditanyakan saya akan jawab. Saya ada di mana, posisi apa, tapi yang jelas tidak dalam surat itu. Terus yang kedua adalah ketika terlapornya tidak ada. Nama terlapornya nggak ada, ini kan lucu banget ya. Jadi saya kritisi kepada kepolisian, kepada Kompolnas, tolong cek anggota-anggota Anda di Polda Metro Jaya ini. Ya mana ada surat pelapor nggak ada terlapornya. Kalau ternyata terlapor itu adalah saudara kita nggak boleh bersaksi untuk saudara kita. Itu hukum itu. Ya bahkan sampai 3 tingkat derajat, 3 apalagi kalau terlapornya itu nantinya kita. Ya, maka kita berhak untuk diam. Gitu loh. Jadi satu kan lapornya, kedua undang-undangnya juga yang dipakai adalah pasal 9. Kemudian yang ketiga, lokus dan tempusnya saya tidak mengenal. Itu aja. Jadi jawabannya makanya cepat pertanyaannya. Sampai karena jawaban saya selalu sama. Ketika ditanyakan itu, saya jawab itu lagi. Jadi kata Pak Kasmujo, ini kejujuran yang penting. Betul, Pak Kasmujo. Ajarkan kejujuran untuk dia. Gitu loh. Karena apa? Karena dia itu tadinya disetting untuk seolah-olah menjadi dosen pembimbing skripsi. Ya itu ada kalimatnya di tahun 2017 kan, gitu. Ini Pak Kasbo bolak-balik pulang,
gitu, galak banget gitu. Dan dia terima kasih Pak Kasbu yang telah membimbing skripsi saya. Jelas kan skripsi. Tapi ternyata nama Pak Kasbu juga nggak ada di skripsinya. Tapi Mas meyakini kalau ini benar-benar palsu begitu? Ya biarkan nanti yang udah. Tapi kalaupun nanti ada hasil lapor, semoga lapor itu nanti harus tidak hanya berupa keterangan singkat ini asli atau tidak. Enggak, lapor itu harus detail. Satu, ijazahnya ditampilkan. Plok. Jadi semua orang bisa nguji. Sama enggak itu yang diunggah oleh si kader partai itu? Kalau beda, berarti kader partai itu menyebarkan hoax. Gampang kan? Iya. Kalau sama, berarti saya menganalisis gambar yang sama. Nggak bisa lagi dah dikejar-kejar. Yang kedua adalah hasil itu jelas. Kertasnya apa? Itu carbon datingnya bunyinya apa? Kertas itu seratnya gimana-gimana. Terus tidaknya ada 5 atau lebih jenis tinta di situ. Itu jelas. Tinta pertama tulisan ijazah, terus dikeluarkan bla 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 Undang-Undang Gajah Mada. Itu tinta pertama. Tinta yang kedua emboss logo UGM-nya. Itu tintanya beda. Nanti terdiri dari apa? 3, tinta penanda tangannya. Ya, rektor UGM dan dekannya. Itu pun lain lagi. Tinta keempat adalah tulisannya si pemilik ijazah. Misalnya siapa gitu, Joko Widodo gitu. Itu pun tinta yang lain lagi. Dan tinta yang kelima cap. Itu harus beda-beda dan jelas. Kayak kita misalnya periksa kesehatan, apa mau teman-teman itu terima Anda sakit, Anda sehat? Nggak mau dong. Kita harus detail, SGPT, SGOT-nya berapa, gula darah sebelum makan berapa, gula darah sudah makan. Harus seperti itu. Gitu. Mas, Ya, ini kenapa dipermasalahkan di akhir-akhir setelah Pak Jokowi? Apa yang membuat jadi concern gitu Mas Roy sebagai pengarang? Kalau saya jadi concern karena ada seseorang yang tiba-tiba mengunggah ijazah itu dan kemudian mengatakan itu asli. Sebelumnya kan nggak ada. Dia yang memastikan asli, maka kita cek asli apa enggak itu. Kalau nggak ada unggahan itu nggak ada. Dan saya memang baru muncul yang setelah ada unggahan itu pada 1 April. Perhatikan aja ya. Dan kami sudah memegang alat bukti yang clear ya, ini terakhir. Alat bukti yang clear yaitu apa? Skripsi yang diterima secara resmi oleh saya, Dr. Rismon dan Dr. Putra. Gitu ya, gitu. Oke, clear ya. Kemudian mau lanjut ya.